Meskipun begitu, kebijaksanaan negara dalam hal ini dijalankan dengan berkonsultasi dengan wakil-wakil rakyat, di mana wakil-wakil rakyat ini bersifat hubungan fungsional saja seperti wakil buruh, wakil pertanian, nelayan, pegawai negeri, wakil perusahaan, wakil para profesional, dan sebagainya. Kalau Aristoteles membedakan negara hukum dan negara positif, maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam 4 golongan, yaitu 1. Hukum abadi atau lex aeterna. Ini adalah hukum dan keseluruhannya yang berakar dalam jiwa ketuhanan. Kedua, hukum alam atau manusia. Alam manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Hal ini adalah merupakan hukum alam. 3. Hukum positif. Ini adalah melaksanakan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diberlakukan untuk mengatur soal-soal keduniawi di dalam negara. 4. Hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada para pikiran-pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di dalam alam bakat, dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah ini yang berakhir terhimpun dalam kitab-kitab suci. Pandangan Thomas Aquinas tersebut di atas telah menjadi jawaban atas upaya mendudukkan hukum sebagai suatu hal yang multidisipliner dan tidak terbatas ruang dan waktu. Adanya hukum yang baik berwujudan merealisasikan kepentingan masyarakat. Dalam negara demokrasi, supremasi hukum tidak ditampilkan melalui penegakan hukum. Upaya menawarkan bentuk lain, yaitu menawarkan nilai-nilai hukum, lebih ditampilkan dalam konsep demokrasi, yang tentunya hal tersebut tidak jauh beda dengan semangat dalam negara hukum. Dalam teori Henry B. Mayo, demokrasi sendiri didasari oleh nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur moral universal yang tercermin dari beberapa aspek. 1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga. 2. Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat dan yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi di atas dibutuhkan lembaga-lembaga politik. Oleh Robert A. Dahl, yang bukunya On Demokrasi disebut ada 6 lembaga, yaitu 1. Para pejabat yang dipilih. 2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. 3. Kebebasan berpendapat. 4. Sumber informasi alternatif. 5. Otonomi asosiasional. 6. Hak kewarganegaraan yang inklusif. Ruskin berpendapat bahwa hukum itu berfungsi untuk menjamin
keterpaduan sosial dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang meliputi 1. Kepentingan-kepentingan individual atau kepentingan-kepentingan privat dan warga negara selaku perseorangan. 2. Kepentingan-kepentingan sosial yang timbul dan kondisi-kondisi umum kehidupan sosial. 3. Kepentingan-kepentingan publik dan khususnya kepentingan negara. Keadaan yang ideal sebetulnya adalah manakala interpretasi tersebut tidak diperlukan atau sangat kecil peranannya, ia bisa tercapai apabila pandangan-pandangan itu bisa dituangkan dalam bentuk yang jelas. Mengenai ukuran kejelasan ini, Montesquieu mengajukan persyaratan sebagai berikut. 1. Gaya peraturan hendaknya padat dan sederhana. Ini mengandung arti bahwa peraturan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanyalah mubazir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi keadaan pendapat individual. Kedua, peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforsis dan hipotesis. 3. Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi oleh karena ia ditunjukkan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah saja. Peraturan itu bukan latihan dalam pengajuan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Keempat, janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan, atau modifikasi kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan. 5. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi. Adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan oleh karena yang demikian itu hanyalah akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat. 6. Akhirnya, di atas semuanya ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai keinginan praktis, dan juga hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta natural discourse. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara. C. Elemen-elemen pergerakan supremasi hukum dalam negara. Supremasi hukum tentunya tidak terlepas pada masalah-masalah sejauh mana aparatur penegak hukum menjalankan fungsinya dan baik, bahkan dapat dikatakan hukum yang baik sekalipun jika tidak diiringi dengan aparat penegak hukum yang baik, maka tidak akan ada manfaatnya bagi sebuah negara. Pandangan Profesor Satjipto Raharjo tersebut kemudian dipertegaskan oleh Ahmad Ali jika menengok pada kondisi hukum Indonesia dengan berpendapat bahwa kondisi sistem hukum nasional Indonesia sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukan yang luar biasa. Keterpurukan tersebut
tidak akan berhasil diperbaiki apabila sok-sok dirci bom atau sapu kotor masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum. Beberapa ciri yang umum melekat pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat yang demikian itu adalah: 1. Stabilitas. 2. Merupakan pemberian kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. 3. Sehubungan dengan institusi sebagai penggerak secara sosial terhadap kebutuhan manusia itu, maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma. 4. Jalinan antar institusi. Bahkan ajaran Sturges Decisis mewajibkan hakim Inggris untuk mengikuti putusan-putusan yang terlebih dahulu dan putusan-putusan dan peradilan tingkah yang lebih tinggi. Namun ajaran ini pada paruh kedua abad 20 sudah tidak lagi begitu ketat, mengingat sudah cukup melunak. Hakim Inggris dan instansi tertinggi sudah sejak tahun 1966 tidak lagi menganggap dirinya terikat secara mutlak pada putusan-putusan yang telah dikeluarkannya di masa lalu. Sekalipun begitu, berbeda dari praktik Belanda, instansi kehakiman atau lembaga peradilan lainnya di Inggris secara formal terikat pada putusan-putusannya terdahulu dan pada putusan-putusan lainnya yang dikeluarkan instansi setingkat ataupun yang lebih tinggi. Tidak keseluruhan putusan terdahulu itu yang mengikat, melainkan hanya bagian atau pertimbangan yang menjadi landasan utama atau titik pijak bagi putusan yang dihasilkan, yang disebut ratio decidendi atau pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang memberikan la quality pada presiden. Pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang sedang diberikan secara berlimpah dinamakan obiter mengikutinya. Kasus-kasus yang serupa harus dinilai dan diadili atas dasar presiden yang memperoleh karakter dan sebuah kaidah yang berlaku. Umumnya penyelesaian sengketa aktual direvisi, diturunkan, dan kaidah umum ini yang dikonstruksi berdasarkan putusan-putusan tersebut, yakni presiden hanya jika fakta dan kasus baru yang dihadapkan kepadanya menunjukkan perbedaan gamblang atau mencolok, hakim tidak perlu mengikuti presiden tersebut. Dalam hal demikian, maka akan dikatakan bahwa hakim melakukan perbedaan atau penyimpangan distinguish. Saya akan melanjutkan bab 10, hubungan antar negara. Doktrin hubungan antar negara. Kedaulatan berada pada masing-masing negara, tetapi kekuasaan dibatasi oleh persekutuan-persekutuan. Dengan demikian, hanya dimiliki sebagian dari kedaulatannya. Dalam pandangan yang bersifat terbuka, pengetengahkan isu dalam bukunya Political Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu, cara berpikir yang bersifat analitis. Dalam bukunya atau Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika untuk dapat menerapkan asal mula dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang lebih besar.
kelompok itu bergabung lagi berdasarkan kodrat manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari negara, sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial, atau John Politicom. Maka itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara. Sebab dasarnya hubungan antara negara tertentu tentunya harus didasarkan pada upaya yang saling memperkuat, bukan mencoba untuk memasukkan doktrin atas negara lain yang bermuara pada bentuk merusak tatanan sistem antar negara. Jika kemudian tradisi ini terjadi terus-menerus, maka akan kemungkinan potensi hubungan menghasilkan sesuatu yang ideal bagi cita-cita rakyat masing-masing negara. Akan tetapi bahkan akan menjadi bentuk fisik atau yang lebih halus lagi, seperti yang sering terjadi adalah adanya perang dingin antar negara. B. Teori hubungan antar negara. Secara alamiah, posisi manusia memiliki kaitan dan ketergantungan dalam manusia lainnya. Hal tersebut tidak terkecuali pada posisi hubungan antar negara. Dalam teori manusia itu demikian pendapat Thomas Aquinas, yang dalam hal pengaruh Aristoteles terasa sekali menurut kodratnya adalah makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan. Oleh karena itu ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Untuk menggarap lebih lanjut pendapatnya itu, Faun mengembangkan suatu daftar kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang dibagi dalam 3 golongan, yaitu kepentingan-kepentingan umum, sosial, dan perorangan. Dalam kepentingan umum tersebut antara lain: 1. Kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis. 2. Kepentingan terhadap negara sebagai penjaga dari kepentingan sosial. Pada tahap lain, kepentingan umum berbeda dengan kepentingan perorangan. Kepentingan perorangan terdiri dari atas: 1. Pribadi atau fisik, kebebasan kemauan, kehormatan atau privasi, dan kepercayaan serta pendapat. B. Hubungan domestik atau orang tua dengan anak, suami dengan istri. C. Kepentingan substansial atau milik kontrak dan berusaha, keuntungan pekerjaan, hubungan dengan orang lain. Sedangkan pada posisi kepentingan sosial, misi yang dibawakan meliputi sebagai berikut: 1. Keamanan umum, keamanan dan institusi sosial, moral umum. 4. Pengamanan sumber daya sosial. 5. Kemajuan sosial. Dan 6. Kehidupan individu, pernyataan dari kesempatan kondisi dan atau pernyataan dari kesepakatan kondisi kehidupan. Saya akan melanjut ke bab 11. Bab 11. Doktrin kedudukan rakyat. A. Teori kedudukan rakyat. Semenjak Immanuel Kant mengemukakan tentang pengertian rakyat, studi tentang ini menjadi amat terkenal, sebab kemudian semua ahli pikir tentang negara dan hukum selalu berpendapat bahwa rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah sangat tepat. Misalnya ajaran selanjutnya, yaitu ajaran sarjana pada abad ke-11 tersebut antara lain:
antara lain dalam Friedrich Julius Schall, seorang ahli pikir negara dan hukum yang terpengaruh oleh sosiolog yang mengatakan bahwa adanya negara dalam dan perkembangan suatu keluarga secara patriarki yang menepati suatu daerah tertentu. Mereka bergabung oleh karena mereka merasa suatu nasib atau kebutuhan dan suatu berbagai setelah mereka melewati beberapa fase kemanusiaan mereka menjadi bangsa dan selanjutnya bangsa tersebut yang membentuk suatu negara. Aliran Friedrich Julius Schall ini adalah dinamakan aliran teori kritis sosiologis. Berangkat dari asumsi tersebut, maka sudah semestinya dapat dikatakan bahwa posisi rakyat memiliki peran penting, bahkan utama dalam sebuah negara. Bukan hanya itu, rakyat bahkan adalah pihak yang diutamakan dalam sebuah negara, sehingga baik buruknya sebuah negara dapat diukur dari berbagai mana fokus negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Ajaran Friedrich Julius Schall ini sama juga dengan pendapat dan sarjana Amerika yang bernama Max Weber, yang juga mengatakan bahwa adanya negara tersebut karena adanya perkembangan dan famili atau keluarga. Di dalam keluarga itulah adanya institusi-institusi yang selalu dianut yang merupakan kebiasaan-kebiasaan kepala keluarga, dinamakan dengan Father Family atau Father Families, yang besar dinamakan dengan klan, kepala atau klan, dan klan tersebut dinamakan dengan primus atau interferes. Demikian semenjak adanya teori dari Immanuel Kant, maka ajaran hukum alami menjadi diragukan dengan adanya aliran historisme. Kemudian berkembang menjadi aliran sosialisme. B. Kekuasaan rakyat atas negara. Adanya prinsip yang disampaikan oleh Jean Jacques Rousseau tersebut menegaskan bahwa posisi rakyat dalam negara bukan hanya sebatas kekuasaan dan persyaratan kelengkapan administrasi dalam pembentukan negara. Rakyat merupakan simbol ditetapkannya suatu bentuk negara yang berdiri dengan tujuan dan cita-cita tertentu. Di sini bahkan dapat dikatakan kekuasaan negara seutuhnya adalah berada pada tangan rakyat, karena rakyatlah yang membangun negara. Beberapa catatan atas negara menyatakan bahwa negara terbangun karena rasa solidaritas yang terbangun dari warganya. Awal terbentuknya negara mengharuskan adanya bentuk solidaritas. Ini yakin individu-individu dalam kelompok kesukuan yang bersepakat untuk bersama-sama membaur dirinya dalam kekuasaan yang lebih luas bernama negara. Semakin kuat penjagaan dan sikap solidaritas dalam negara, maka semakin kuat pula eksistensi negara dalam menjalankan keinginan-keinginannya. Begitu pula sebaliknya, jika dalam menjalankan solidaritas masyarakat sangat minim, maka negara dapat dipastikan akan mudah mengalami disintegrasi atau perpecahan. Dalam ajarannya, Hobbes membedakan dua macam status manusia, yaitu status naturalis atau kedudukan manusia ketika belum adanya negara, dan status civils atau kedudukan manusia
setelah adanya negara sebagai warga negara. Dalam status naturalis, negara masih belum terbentuk. Masyarakat masih kacau karena tidak ada badan atau organisasi tersebut yang menjaga dan menjamin tata tertib. Dalam keadaan ini, perselisihan mudah timbul karena sifat manusia dalam keadaan tidak tertib itu merupakan serigala bagi yang lain, atau homo homonym lupus. Kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus, akan timbul semesta belum hominum contra omnes. Dalam keadaan semacam ini, yang berlaku adalah hukum kepalan atau force rates. Artinya siapa yang kuat dia akan yang menang dan berkuasa, karena setiap orang itu hidup menurut hukumnya sendiri-sendiri. Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya Constitutional Government and Democracy, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang berpendapat yang mendapatkan tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan lebih lanjut. Friedrich mengatakan bahwa dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan atau yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan pengucapan saya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Horas.